Halo sahabat Mutiara, perkenalkan saya Ferdi, agronomis dari wilayah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Apakah Anda pernah menanam wortel namun saat panen hasilnya kurang bagus? Wortelnya pecah umbinya? Sudah pasti kalau hasil seperti itu membuat wortel tidak layak jual. Pada video podcast episode ini, saya akan membahas tentang apa sih penyebab munculnya pecah umbi pada tanaman wortel Anda. Terus, bagaimana caranya agar hasil panennya bagus? Yuk, simak video podcast ini sampai selesai. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Sahabat Mutiara, berikut adalah materi pentingnya kalsium pada tanaman wortel. Sejarah perkembangan wortel. Wortel berasal dari Asia Tengah. Berbagai catatan sejarah menyebutkan wortel sudah dikenal orang sejak abad ke-1 Masehi. Karena aromanya yang khas, dulu orang menanam wortel untuk mengambil daun dan bunganya saja, bukan akarnya seperti sekarang. Secara garis besar, para ahli botani mengelompokkan wortel ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah wortel timur yang berwarna ungu. Dibudidayakan pertama kali di Afghanistan pada abad ke-10 Masehi. Dan yang kedua adalah wortel barat yang berwarna oranye, dibudidayakan pertama kali di Belanda sekitar abad ke-15 Masehi. Di Indonesia sendiri, budidaya wortel pada mulanya hanya terkonsentrasi di Jawa Barat, yaitu di daerah Lembang dan Cipanas. Namun dalam perkembangannya menyebar luas ke seluruh sentra sayuran di Indonesia. Berdasarkan catatan FAO, Cina merupakan penghasil wortel terbesar di dunia, disusul oleh Rusia dan Amerika Serikat, di mana sepertiga wortel di dunia dihasilkan di Cina. Wortel merupakan tanaman sayuran umbi biennial yang berbentuk semak. Sayuran jenis ini mudah dijumpai di berbagai tempat dan dapat tumbuh sepanjang tahun, baik penghujan maupun kemarau. Wortel masih berkerabat dekat dengan peterseli, seledri, lobak, dan adas. Taksonomi wortel dengan kerajaan Plantae, genus Daucus dengan spesies Daucus carota. Seperti yang sahabat Mutiara lihat pada gambar di samping, ialah jenis umbi wortel. Pemilihan jenis wortel yang akan dibudidayakan harus disesuaikan dengan tingkat kegemburan tanah Anda. Karena hal ini berhubungan dengan bentuk akar si wortel. Apabila tingkat lapisan olah tanah Anda itu dangkal, maka disarankan untuk menggunakan jenis wortel tipe akar pendek. Proses penjarangan jarak tanam juga dapat disesuaikan dengan jenis wortel yang kita budidayakan. Tujuannya agar tanaman tidak terlalu padat atau sesak sehingga didapatkan wortel dengan kualitas yang terbaik. Syarat tumbuh wortel. Wortel membutuhkan jenis tanah aluvial, andosol, latosol, dan regosol, di mana tanah dengan jenis ini biasanya bisa ditemui pada dataran tinggi. Untuk tingkat keasaman tanah adalah pH 5,5 sampai 6,5. Proses metabolisme wortel sangat dipengaruhi oleh suhu.
di mana suhu yang dibutuhkan tanaman wortel supaya bisa berkembang dengan optimal adalah 15-21 derajat Celcius. Wilayah yang sangat baik untuk budidaya wortel adalah wilayah yang memiliki iklim basah dengan durasi kering hanya 1,5 sampai 3 bulan dalam 1 tahun, atau iklim agak basah di mana durasi kering hanya 3 sampai 4,5 bulan dalam 1 tahun. Kelembapan udara yang sesuai untuk budidaya wortel adalah berada di kisaran 80 sampai 90%. Usahakan tanaman wortel Anda mendapatkan cahaya matahari selama 9 sampai 10 jam setiap harinya supaya mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Nah, berikut adalah penyebab mengapa umbi wortel pecah. Munculnya pecah umbi atau cracking disebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu aplikasi pupuk nitrogen yang berlebihan. Yang kedua, faktor genetik, yaitu kultivar peka atau mudah pecah. Yang ketiga, hidrasi umbi yang kemudian tiba-tiba mendapatkan kondisi kecukupan air sehingga umbi wortel menyerap air berlebihan dan daya tampung sel terlampaui. Yang keempat, kekurangan unsur kalsium. Yang kelima, tekstur tanah cenderung padat dengan sedikit fraksi pasir. Kenapa kalsium dapat mengurangi cracking? Nah, mengutip sebuah hasil penelitian wortel, dengan menambahkan pupuk kalsium dapat menurunkan persentase umbi pecah. Kemungkinan hal ini disebabkan karena kalsium memiliki fungsi penyusun dinding sel dan penting dalam pertumbuhan jaringan meristem. Adanya kalsium maka mengakibatkan dinding sel umbi lebih kuat terhadap peningkatan penyerapan air, dan kalsium juga mencegah terjadinya kegagalan perkembangan jaringan pertumbuhan tanaman. Adapun pergerakan kalsium di dalam tanaman adalah kalsium diambil tanaman bersamaan dengan penyerapan air. Hanya kalsium larut air yang bisa diserap oleh tanaman. Kalsium tidak bisa berpindah atau bergerak antara bagian tanaman. Kalsium larut air harus secara konstan tersedia selama pertumbuhan aktif tanaman. Untuk pupuk kalsium yang kami rekomendasikan adalah Karate Plus Boroni, di mana seperti yang sahabat Mutiara ketahui, hanya kalsium larut air yang bisa diserap oleh tanaman. Tanaman menyerap kalsium bersamaan dengan penyerapan air. Kalsium tidak bisa berpindah atau bergerak antara bagian tanaman. Dan kalsium larut air harus secara konstan tersedia selama pertumbuhan aktif tanaman. Bersama dengan boron, kalsium akan menjadikan dinding sel menjadi lebih fleksibel. Dan kombinasi kalsium dan boron akan meningkatkan ketahanan dan kekuatan sel. Maka dari itu, pupuk Karate Plus Boroni sangat kami rekomendasikan untuk diaplikasikan pada tanaman wortel Anda, di mana tujuannya untuk dapat mengurangi pecahnya umbi wortel atau cracking. Sahabat Mutiara, tidak hanya Karate Plus Boroni yang kami rekomendasikan sebagai sumber pupuk kalsium. Di sini kami rekomendasikan juga Merauke Kalnit sebagai pupuk sumber kalsium bagi tanaman Anda. Adapun keuntungannya adalah Merauke Kalnit mengandung hara yang seimbang di setiap butiran pupuknya, merupakan sumber nitrat nitrogen dan kalsium yang larut air. Jadi, Merauke Kalnit juga sebagai sumber pupuk kalsium. Kemudian hara-hara dengan cepat akan tersedia, dan penanganan dan cara aplikasi yang mudah dan merata
karena Merokecal Knit dapat diaplikasikan secara foliar atau semprot pada daun tanaman. Adapun spesifikasinya, sahabat mutiara, inilah program pemupukan wortel kami, di mana selama satu periode tanam dilakukan 2 kali aplikasi, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan susulan pada usia 30 sampai 45 HST. Dari program pemupukan ini dapat terlihat bahwa Karate Plus Boroni ini diberikan pada usia tanaman 30 sampai 45 hari dengan dosis 50 kg per hektar dengan cara ditabur. Selain Karate Plus Boroni, untuk pupuk kalsium kami juga ada Merokecal Knit yang diberikan pada fase vegetatif dan generatif dengan dosis 2 gram per liter yang diberikan dengan cara disemprot ke daun. Jadi, sahabat mutiara, ada 2 pupuk kalsium yang kami rekomendasikan, yaitu Karate Plus Boroni dan Merokecal Knit. Sahabat mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami di channel NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami, komunitas NPK Mutiara, baca-baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi-informasi edukasi lainnya, juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Sahabat mutiara, kesimpulannya, dengan terpenuhinya unsur-unsur hara yang diberikan pada tanaman wortel, terutama unsur kalsium, dapat mengurangi dan mencegah umbi wortel yang pecah. Sahabat mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara, dan pentung tanda loncengnya, agar sahabat mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Salam mutiara.